Banyak yang beranggapan cuma orang bodoh yang rela menjadi penerus Xavi di Barcelona. Guardiola dengan perubahan dramatisnya meninggalkan jejak yang sulit diikuti. Sekarang Barcelona berada dalam pencarian pemimpin baru. Pergantian pelatih di Barcelona seperti halnya estafet beracun. Terlebih dengan keadaan Barcelona saat ini yang serba membingungkan. Namun siapa yang cukup berani mengambil alih roda kemudi dalam situasi yang terus berubah? Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Pep Guardiola meninggalkan Barcelona dengan perasaan campur aduk. Terakhir kali dia memberikan ciuman kepada para fans dan berjalan pergi dari Camp Nou. Ribuan penggemar merindukan kehadirannya. Sejak Guardiola pergi, Barcelona sudah mengalami banyak perubahan. Ada 8 manajer yang datang dan pergi dalam 12 tahun terakhir. Tapi tak seorang pun bisa menciptakan ikatan yang kuat seperti yang dilakukan Guardiola dengan para fans. Meskipun Barcelona meraih banyak trofi dan mencetak sejarah, tak ada yang bisa menggantikan gaya dan semangat yang dibawa Guardiola. Namun klub itu sendiri juga mengalami masa-masa sulit. Sekarang, dengan Xavi akan pergi, Barcelona menghadapi tantangan serupa lagi. Mereka akan mencari manajer baru yang bisa membawa ide-ide segar dan meraih dukungan dari para fans. Tapi pekerjaan itu tidak akan mudah. Melatih Barcelona adalah tugas yang menantang. Semua kisah ini bermula dari era Guardiola di Barcelona. Ketika dia pertama kali mengambil alih, situasinya jauh dari sempurna. Meskipun memiliki banyak bakat di skuadnya, seperti Lionel Messi, Barcelona mengalami kesulitan. Pemain-pemain seperti Ronaldinho, Deco, dan Samuel Eto'o memiliki gaji besar yang menghalangi perkembangan pemain muda berbakat. Guardiola mengambil langkah berani dengan melepas Ronaldinho dan Deco, serta mengurangi peran Eto'o. Meskipun pada awalnya kontroversial, keputusan itu membuka jalan bagi pemain muda seperti Pedro, Sergio Busquets, dan Gerard Pique untuk menunjukkan kemampuan mereka. Perubahan itu membawa dampak besar. Barcelona memenangkan treble di musim pertama Guardiola yang membuatnya menjadi manajer termuda yang pernah meraih Liga Champions. Kesuksesan terus mengalir dalam 3 musim berikutnya, dengan Guardiola meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Gaya tiki-taka, bermain dari belakang, dan kombinasi trio Busquets, Xavi, Andres Iniesta. Guardiola telah meninggalkan jejak yang sulit diikuti di Barcelona, membuktikan bahwa perubahan yang berani bisa membawa kesuksesan yang besar. Setelah Guardiola, banyak yang mencoba menggantikannya. Asistennya Tito Vilanova dianggap sebagai pilihan alami. Barcelona segera mengangkatnya menjadi manajer utama. Vilanova mempercayakan Messi peran yang lebih besar, membawanya meraih sukses dengan 100 poin dalam musim debutnya. Namun kisahnya berakhir tragis karena masalah kesehatan. Barcelona berganti pelatih termasuk Tata Martino yang mengundurkan diri setelah kurang dari setahun, dan Luis Enrique yang meraih treble. Namun keberangkatan mereka tidak selalu mulus. Ernesto Valverde mengantongi 2 trofi Liga, tetapi kekalahan dari Liverpool di Liga Champions membuatnya dipecat. Setelah itu, Barcelona berganti 3 manajer, Quique Setien, Ronald Koeman, dan Xavi. Meskipun memenangkan beberapa trofi, Barcelona belum mencapai kesuksesan yang konsisten seperti sebelumnya. Pep Guardiola memberikan bela sungkawa kepada Xavi, menggambarkan tekanan yang tak tertandingi di Barcelona. Menurutnya, tekanan di Barcelona jauh lebih besar daripada di tempat lain dengan jadwal yang padat dan ekspektasi yang tinggi. Guardiola sendiri mengakui bahwa dia tidak lagi menikmati pekerjaannya di Barcelona saat meninggalkannya. Luis Enrique juga merasakan hal serupa, mengungkapkan bahwa dia butuh istirahat setelah musim yang melelahkan. Xavi juga menggambarkan tekanan yang sama, merasakan bahwa menjadi manajer Barcelona adalah tantangan yang tak terbayangkan. Rivalitas dengan Real Madrid membuat situasi semakin rumit
dengan klub tidak hanya harus memenuhi standar mereka sendiri, tetapi juga harus bersaing dengan kesuksesan rival abadinya. Klub ini memiliki ikatan kuat dengan komunitas Katalan dan menjadi simbol identitas nasional bagi banyak pendukungnya. Namun tekanan untuk sukses terus bertambah mengingat sejarah gemilang klub dan persaingan sengit dengan Real Madrid. Bagaimanapun juga, menjadi manajer Barcelona bukanlah tugas yang mudah dan para pelatihnya terus diuji dengan tekanan yang konstan. Sebagai klub yang dimiliki oleh para anggota, Barcelona memiliki dinamika unik di antara klub-klub elit Eropa. Presiden dipilih oleh para penggemar klub yang seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Tidak ada batasan resmi untuk masa jabatan presiden, dan ketidakstabilan politik seringkali menghasilkan keputusan-keputusan yang terburu-buru. Joan Laporta, presiden saat ini tidak ragu-ragu menggunakan kekuasaannya di Camp Nou. Dalam masa jabatannya yang kedua, Laporta telah menunjuk keputusan yang tegas, seperti mengontrak Ronaldinho pada 2003 dan menolak anggaran transfer mantan manajer Ronaldo Koeman pada 2021. Meskipun memiliki komitmen yang kuat terhadap klub, Laporta juga dianggap terlalu terburu-buru dan terlalu terikat pada warisan klub. Laporta akan menjadi penentu arah Barcelona dalam mencari pengganti Xavi, namun dia harus menerima bahwa klub ini harus berubah. Ketergantungan pada kesuksesan masa lalu dan obsesi terhadap identitas klub bisa menjadi hambatan bagi kemajuan klub di masa depan. Xavi sendiri adalah contoh dari kecenderungan Barcelona untuk mempertahankan tradisi yang mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan modern. Jika Barcelona tidak mampu mengubah pola pikirnya, menjadi manajer klub ini akan tetap menjadi tantangan yang berat bagi siapapun yang mengambil alih. Pertanyaan yang muncul saat ini adalah siapa yang dapat menggantikan Xavi, dan apakah orang tersebut bisa membawa Barcelona meraih kesuksesan mengingat kondisinya saat ini. Meskipun membangkitkan kembali warisan klub adalah suatu hal, mengelola Barcelona pada tahun 2024 dan seterusnya adalah tantangan yang berbeda. Blaugrana menghadapi sejumlah masalah di luar lapangan, meskipun mereka melakukan langkah-langkah finansial untuk memperkuat skuad pada tahun 2022 dan memenangkan La Liga, masa depan mereka masih belum jelas. Pemain-pemain seperti Lewandowski masih terikat dengan kontrak besar, sementara pemain muda belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam tim utama. Peluang finansial juga semakin terbatas. Aturan keuangan yang ketat dari Javier Tebas membuat Barcelona harus menjual aset berharga. Ronald Araujo bisa menjadi korban selanjutnya, dengan Gavi atau Pedri mungkin dijual untuk mendapatkan dana tambahan. Tugas manajer baru menjadi kurang menarik. Penunjukan manajer baru menjadi lebih penting dari sebelumnya, tetapi sulit untuk melihat mengapa seorang manajer top akan bersedia mengambil resiko untuk klub yang terus berjuang di ambang kehancuran. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.